Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin melakukan percobaan laboratorium ya, using WISAC to examine PCB and UDV capture. Jadi kita akan coba melakukan percobaan menggunakan WISAC untuk melihat bagaimana data graf pada PCB dan UDV perbedaannya. Nah, ini sirkuit yang jaringan yang akan digunakan ya. Jadi nanti ada FTP server yang FTP ya. Kemudian nanti ada client, ada routernya. Nanti dicoba dari FTP ini kita akan mencoba nanti mendownload file pada FTP dan kita akan lihat headernya ya atau datagramnya menggunakan WISAC. Percobaan yang kedua adalah menggunakan TFTP ya, trivial FTP ya. Kita tahu protokol yang digunakan adalah UDV. Kalau FTP ini menggunakan TCP. Jadi kita mau bandingkan bagaimana perbedaan di WISAC ya, kelihatan datagramnya atau paketnya antara TCP dengan UDV. Yang TCP menggunakan FTP server, yang UDV menggunakan TFTP server. Nah, saat menggunakan TFTP server nanti sirkuitnya atau jaringannya arsitekturnya seperti ini. Nanti akan kita bangun ya menggunakan CyberOps Workstation ya. Akan kita install di virtual machine ya, ada berbasis Linux. Jaringan ini sendiri nanti dibangun menggunakan program yang dibuat pakai Python sehingga terbangun nanti untuk mensimulasikan jaringan yang seperti ini. Ada 3 client, H1, H2, H3, kemudian ada sebuah router dan ada sebuah server. Di luar letak TFTP server kita nanti yang disebut dengan H4. Oke, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi header dari TCP menggunakan WISAC. Yang kedua, mengidentifikasi headernya UDV menggunakan WISAC. Kalau TCP, server yang mau kita pantau itu FTP server. Kalau UDV, servernya TFTP server. Oke, ini sekilas ada teori di dokumen percobaan lab ini. Jadi ada 2 protokol pada TCP IP itu ya. Ada yang TCP, ada yang UDV. Disebutkan kalau TCP itu standarnya RFC 761 ya, kalau UDV RFC 768. Nah, kita tahu selain FTP ya, HTTP juga menggunakan protokol TCP. Sedangkan yang menggunakan UDV itu ya selain TFTP juga contohnya nanti DNS. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan virtual mesin. Nanti kita pakai virtual box, virtual mesin ke server CyberOps Workstation. Kemudian tentu nanti membutuhkan akses internet, now to FTP, nanti letak servernya di public di internet. Nah, yang akan kita lakukan adalah ini. Pertama kita menjalankan dulu ya, menjalankan CyberOps Workstation. Kemudian dari sana kita menjalankan WISAC. Ya, karena kita sudah masuk ke percobaan, kita coba saja langsung dari awal. Pertama saya buka dulu virtual box, letak tempat kita meletakkan virtual mesin. Nah, ini sudah ada CyberOps Station ya, ini saya jalankan dulu. Oke, sehingga di komputer saya ini sudah ada nanti sebuah virtual mesin yang berisi software OS-nya Linux ya. Ya, berisi berbagai aplikasi yang disebut dengan CyberOps Workstation. Ya, ini tampilannya saat pertama CyberOps ya, menggunakan Arch Linux.
kita tunggu. Ya, sambil kita lihat di sini. Ya. Nanti kita akan minta login ya. Login ke CyberArk Station. Kemudian jalankan Wireshark. Yang akan kita pantau adalah interface. Yang nama interface-nya ini INVOS 3. Kita lihat kembali. Nah, ini sudah ya. Jadi ini usernya analis. Kita masukkan passwordnya ya untuk masuk ke virtual machine. Ya, oke. Sudah kelihatan. Sudah. Ya, balik ke sini dulu. Kemudian dari sini kita tadi diminta masuk ke terminal ya. Ke terminal kalau kita lihat di modulnya ini ya. Diminta masuk ke terminal. Jalankan Wireshark yang dijalankan dengan di dalam background ya. Supaya kita bisa membuka aplikasi lain ini diberi tanda background kalau di Linux ya. Oke, kembali ini saya masuk ke terminalnya. Ya, ini terminal saya besarkan ya. Nah, kita lihat ini foldernya desktop ya, sama nggak? Nah, lihat ke sini. Nah, namanya analis. Kita masuk login ke dalam OS Linux ini dengan nama usernya analis. Lalu kita jalankan Wireshark. Kita di dalam modulnya. Oke, berarti kita masuk ke sudo analis. Oke. Nah, itu. Cuma ini apa? Cuma nama folder ya. Folder. Ya ini kalau tadi sana desktop ini karena cacing ini juga merupakan folder, berarti nggak perlu ini. Kita langsung aja coba Wireshark, diberi tanda done ya. Oke, Wireshark-nya sudah mulai bekerja. Kita lihat dulu. Nah, di sini bertambah sebuah tab. Nah, ini Wireshark-nya ini. Di modul tadi kita diminta Wireshark-nya kita buka di ini ya. Nama interface-nya yang ini. Ada beberapa interface yang bisa kita pantau. Tapi yang diminta di modul itu interface Ethernet-nya ya. Kebetulan namanya adalah INVOS. Kita klik ya. Baik, nah, sinilah nanti kita akan memantau ya. Memantau apa yang terjadi atau paket yang lewat dari interface yang namanya ini. Oke. Nah, sementara ini udah ada yang terpantau nih. Merupakan apa? Bukan merupakan paket TCP maupun UDP yang mau kita pantau itu. Berarti kita kembali ke terminal. Jadi ini Wireshark-nya, ini terminalnya. Saya pilih dulu ya.
Oke, kita lihat lagi ke sini. Minta kita untuk masuk ke sebuah server ya, di internet yang bernama ftp.cdc.gov. Ya, kita nggak tahu server di mana ya. Mungkin server yang memang digunakan untuk percobaan kan. Nah, kita coba masuk ke sana nanti dengan otomatis usernya nanti kita menggunakan anonymous. Kita tahu ya usernya anonymous. Kita kembali ke sini. FTP CDC Gov. Kita pastikan dulu tidak salah ketik. CDC Gov ya, benar ya. Kita langsung enter. Nah, tadi minta memasukkan tadi namanya anonymous. Kemudian diminta password. Passwordnya di sini kosong. Kita enter aja. Nah, oke, kita udah berhasil masuk ke server ini. Kita lihat di gambarnya tadi, kita menggunakan ini. Nah, kita posisi di sini, kita tadi masuk ke server FTP yang ada di internet yang bernama cdc.gov. Kita udah berhasil masuk. Kita lihat lagi di langkahnya, di langkahnya kita mendownload. Nah, mendownload. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu nanti datanya kita diminta mendownload. Download itu file readme nanti yang download. Nanti kita list dulu, kemudian ini nanti yang kita minta download. Kita kembali ke virtual mesin kita di sini. Sebenarnya sampai di sini kita udah bisa melihat. Nah, udah ada kita melihat traffic atau paket. Karena kita udah login tadi kan ke FTP server, tapi kita belum analisa, kita selesaikan dulu ya. Kita diminta melihat data server setelah kita login. Ya, ini kalau waktunya lama, ini nanti servernya ini kita kemarin baca di apa? Di Stack Overflow. Kita ulang ya. Kita harus masuk dalam mode pasif. Gitu kan. Masuk ke mode pasif. Nah, ini barulah kita ls. Nah, ini sudah ada ya. Ini file readme-nya. Ini kita download ya. Kita kalau mendownload itu di FTP itu pakai perintah get. Setelah kita lihat ada ya tadi ada readme, kemudian nah ini get readme. Itu bilangnya untuk mendownload. Get readme. Get readme. Besar. Get readme R-nya besar. Enter. Nah, itu. Jadi proses mendownload. Selesai itu proses mendownload. Sukses ya. After the transfer is complete, enter quit. Wah, kita diminta keluar dan kita stop Wireshark. Kita keluar. Oke. Kita stop begini. Nah, kita sekarang menganalisa. Kita coba menganalisa ini data yang sudah berseliweran. Kita pantau tadi lewat Wireshark. Ya, apa yang bisa kita analisa? Nah, di sini ada pedoman nih. Jadi Wireshark katanya yang mengcapture banyak paket. Selama tadi kita masuk ke session FTP, ke FTP CDC Gov. Karena begitu banyak, maka untuk membatasinya di Wireshark itu ada cara memfilter. Nah, kita filter dengan cara seperti ini. Ini artinya kita filter nanti yang tampil hanya paket TCP aja. Kemudian nanti yang IP address-nya itu ya IP address servernya. Nanti kita pastikan IP address servernya 198.246.117.106.
masih sama ya, nanti kita lihat ya. Kita filter berdasarkan TCP dan IP address. Filter itu di sini. Ya, kita terlalu banyak ya. Ini kalau TCP aja, kalau TCP aja kita jalankan. Ini yang tampil kan hanya TCP aja. Sekarang yang diminta adalah TCP dengan IP address-nya. Nah ini IP address-nya. Nah ini IP address-nya 198.246.117.100. Itu adalah IP address yang di FTP server tadi. Kita enter. Nah, sekarang datanya udah batas. Yang DNS-nya TCP, kemudian yang IP address-nya 198.246. Apa yang bisa kita analisa dari paket? Kita lihat di WireShark ini. Oke, kita juga ya sama ya. Nah ini, apa yang bisa kita lihat dari sini? Nah, yang pertama ini ada dari ini ya. Oh, ini 2021 ya sama. Oh, ini udah berbeda nomornya ya. Karena tadi kita ada dua sebentar TCP ya, tapi ini enggak penting nomor urutnya. Tapi ini yang pertama, ini paket yang pertama. Paket yang pertama ini adalah saat dari client tadi ya. Ini kan dari client ya. Clientnya ini IP, client ini IP server. Dari client ke server menggunakan protokol TCP untuk melakukan sinkronisasi yang pertama. Yang pertama ya. Ini yang pertama. Kalau kita lihat di sini panjang datanya 6. Nah, sama kan di sini ya. Terus ini 7474. Yang ya. Oke, kita mau melakukan percobaan ini ya. Kita lihat sini ya. Kita menganalisa 3 yang pertama katanya. Yang pertama ini. Ya, kalau kita lihat 3 yang pertama ini, yang pertama itu dari client ke server. Nah, kalau ini dari server ke client, kita lihat dari IP-nya. Ya, terakhir nanti dari client ke server. Itu yang disebut dengan three-way handshake. Tiga komunikasi ya, dari client ke server. Three-way handshake. Menyatakan bahwa komunikasi disetujui ya, permintaan komunikasi dari pihak server dan untuk Oke, untuk memantaunya, nah kita memantau setiap paketnya ini kita bisa pantau ini disebutkan di bawahnya. Ya. Kalau di sini berarti di sini di bagian TCP. Nah, kita bisa lihat ini ada source port-nya berapa, destination port-nya, kemudian nanti ya, panjangnya ya panjang TCP-nya, sector number-nya, sector number tuh. Kalau IP kita melihatnya di sini, nah, ada IP source ya, IP destination. Ya. Kalau di CP ini nanti kita bisa melihat nomor portnya, source portnya 50432, kalau destination portnya 21. Ya. Kenapa 21 ini? Karena FTP kan memang port unknown portnya kan 21. Kalau ini port client ya, port untuk membuka port ini adalah port yang dari 1000 ke atas digunakan secara dinamis. Oke, dari sini kita diminta mengisi. Nah, ini merupakan gambarnya dari header segmen dari TCP. Jadi ada TCP, ada port number, ya, ada port destination, ada sector number, ada outlet number. Ada halat, ada receive, ada code fit, ada Windows, organ filter, option, ada data di sini. Oke, ini di sini juga ada penjelasan TCP source port number itu tergantung dari TCP session. Yang merupakan kalau yang pakai unknown ya, secara normal itu angkanya di atas 1000 ya, atau kalau tidak 1023 ke atas. Yang source ya. Nah, yang destination untuk yang port yang pertama itu karena
ke server TCP nanti dia menggunakan port 21. Kalau yang berada di server. Nah, inilah beberapa item-item yang ada pada TCP segment. Acknowledgement, sinkronisasi. Kalau feed ini finish yang disebut dengan kode bits. Nanti ada window size, ada item organ pointer, ya, option. Nah, kita isikan di sini untuk port yang pertama. Source IP address. Source IP address berapa? Source IP address di atas tadi ya, di sini ya. Nah, ini source 192.168.4365. Ada di sini. 192.168.43.65. Destination address ini tadi ya sama aja kayak yang di atas tadi, besarnya sama, kita lihat langsung di paketnya aja ya. Ini cobaan. Ini the source. Ini destination ya, destination. Kalau source tadi ini di 192.168.43.68. Ini IP private ya. Destination ini pakai IP public 198.246. 117.106. Source port number. Nah, ini yang dinamis. Kalau di sini 504.32. Cobaan kita 504.32. Nah, ini besarnya dinamis karena dia source port number ya. Untuk mengkoneksikan dengan destination port number yang 21 tadi. Destination port number ini pasti 21 karena kan kita ke FTP. Ini dia 21. Destination port 21. Second number. Berapa second number? Ada acknowledgement number ya. Second number. Mana ini ada second number berapa? 0. Second number 0. Acknowledgement number 0. Karena ini segmen yang pertama. Jadi ini 0. Juga 0. Ini panjang header ya, header length sama header size. Ada nggak di sini header length? Ada window size ya, window size-nya 64240. 6424. Ini ada header length. Header length-nya di mana? Ini ya, header length-nya 40 byte. Header length-nya 40 byte. Ya, oke, itu segmen yang pertama ya. Saat berikan sync ya, ini memberikan sync dari client. Dari client ini kan client ke server. Ini ada untuk second number besar, Windows-nya segini, N-nya besar. Oke, kita lanjut. Itu adalah yang value dari sync. Nah, sekarang kita melihat ke yang port yang kedua, segmen yang kedua, sync act. Nah, ini sync yang dijawab oleh server dengan acknowledge. Yang kedua itu kita klik. Nah, yang kedua, apa bedanya? Paket yang pertama dengan paket yang kedua. Nah, kita lihat bedanya apa? Naik ke atas. Source port-nya, IP-nya bertukar. Kalau tadi komunikasi yang pertama ini dari client ke server, ini dari server ke client. Terbalik sekarang IP-nya. Di sini yang jadi source-nya 198. Kebalik ya, ini dia. Ini jadi source pada segmen yang kedua, ini jadi source. Source.
semula yang pertama dia jadi source, ini jadi destination. Bagaimana dengan source port? Nah, kalau ini source portnya jadi 21, portnya jadi 21. Nah, ini yang bersifat dinamis. Tadi kan ini yang dinamis. 432 tadi. Port ya, di atas 23 ke atas tadi. Sedangkan ya destination-nya yang jadi 543 10432. Nah, second number-nya berapa di sini? Second number-nya masih 0. Second number-nya di sini masih 0. Second number masih 0. Ya. Acknowledge number-nya yang 1. Second number-nya 0. Nah, sekarang acknowledge number-nya jadi 1. Nah, ini kan masih ya. Header length-nya 40 sama. Yang pertama. Window size-nya 14.000. Wah, ini seperti ini. Itulah bedanya segmen yang kedua. Ini kan three-way handshake tadi. Nah, ini yang ketiga ya. Halaman yang ketiga, tentu ini kita yang ketiga ke sini. Nah, yang ketiga. Ketiga ini sudah X ya. Ini dari client kembali ke server mengirimkan sinyal X. Nah, ini bisa kita analisa lagi seperti tadi ya, dari atas. Nah, sekarang kembali yang jadi source-nya itu kan dikirim dari client. Copy lagi. Jadi kalau yang ketiga itu yang IP client itu jadi source. Yang servernya dari kan server ya, IP public ya. Jadi destination. Source port number-nya sama nggak sama yang tadi? Source port number-nya ini sama yang tadi. Yang client 542. Yang server ini ya 21 karena FTP. Nah, sekarang kita lihat second number. Second number-nya sekarang naik menjadi 1. Acknowledge number-nya 1 juga. Menggunakan satu. Berarti segmen yang berikutnya gitu. Header length 32 byte. Window size-nya 502. Kedua, ini 502. Oke, itulah untuk ya saat sinyal X dikirim dari client ke server ya, sehingga selanjutnya baru komunikasi bisa terjadi di mana tadi kita mendownload file readme tadi ya. Satu, acknowledgement. Nah, nanti kalau udah selesai nanti ada session TCP. Kalau kita udah hubungan client servernya dari putus nanti untuk TCP session ends. Oke, itulah header yang bisa kita lihat dari pakai Wireshark ya. TCP dalam hal ini jenis aplikasinya adalah FTP dengan port 21 tadi. Nah, dengan Wireshark selain itu kita bisa melihat ya modifikasi. Kalau kita mau filter berdasarkan FTP juga bisa ya. Kalau tadi kan kita filter berdasarkan IP ya. Kalau filternya kita ganti FTP, maka yang kelihatan hanya komunikasi FTP saja. Bisa amati ya. Kita bisa amati ini dari server ke client, ini dari client ke server, ini dari server dari IP-nya ya, kita bisa lihat source sama destination ini berganti-ganti antara client server client ya, sesuai dengan apa prinsip save dan full deflect ya. Because TCP connection is full deflect.
Each direction must terminate indefinitely. Jadi setiap komunikasi itu terminate indefinitely. Oke. Nah, itulah untuk yang percobaan seperti itu. Kita coba masuk ke percobaan kedua. Kali ini adalah UDV. Nah, kalau UDV karena FTP itu TCP, maka pada percobaan ini menggunakan server yang berbeda. Nah, pada workstation ini sudah disediakan ini sebuah simulasi untuk sirkuit ini. Simulasi dari ada H1, H2, H3, H4, ada router R1. Simulasinya pakai Python ya, yang kita jalankan pakai perintah seperti ini. Kita jalankan pakai perintah ini ya. Ini Python ya. CyberOps underline Python ya. Nah, berarti kita keluar dulu ini untuk melakukan percobaannya. Kita keluar dulu juga ini dari Wireshark-nya juga ini kita tutup dulu Wireshark-nya. Ya, kita nggak usah simpan dulu ya. Nah, kita ke sini. Kita ikutin langkah. Jadi sudo lab support files sebagai cyber tubuh. Ini kita menjalankan Python ini sebenarnya. Menjalankan file Python SuperOps. Karena kebetulan letaknya di lab support file. Pakai sudo supaya bisa dijalankan lab. sudo.lab support file. Lihat dulu di sini ya, kita sedang berada di folder mana? Oh, kita nggak berada di folder itu. Jadi minta masuk ke folder ini. Nah, juga di sini sekalian. Sini dia. Karena dia berada di lab support file. Misalkan bisa. Bisa. Intinya kita mau masuk ke sini ya, karena perintah dijalankan pakai sudo, maka sudo lab dot support file. Di dalamnya ada apa tadi script ya. Lihat sini aja ya, ada script. Nah, dalam script inilah ada beberapa file Python yang mau kita jalankan. Itu yang ini, CyberOps Tofu. Jadi CyberOps Tofu Python. Nah, kita jalankan ini sebenarnya. File ini yang kita jalankan untuk membangun simulasi jaringan ini. Virtual machine ini ada membangun ini secara simulasi dan begitu ya, untuk kita lakukan percobaan mengamati. Ya, saya jalankan aja. Nah, ini passwordnya. Nah, ini dia. Jadi artinya dengan program Python tadi dibangun jaringan yang seperti ini. Host, switch, router, ini apa? Jadi server. Kemudian di sini juga ada tahu yang 10 yang ini 172.16. Kan ada router, ini ada 2 network ya. Router ini network pertama, di network kedua. Ini network yang pertama, ini network yang kedua. Nah, kita diminta apa? Kita ikutin modulnya untuk percobaan TFTP.
Coba ya, ini. Pertama kita bisa masuk nanti ya ke terminal host 1 maupun host 2. Nah, di host 1, oh ini yang servernya jadinya server itu host 1 jadinya. Di host 1 kita menjalankan server DFTV ya. Nanti kita masuk ke terminal H1 dulu untuk menjalankan ini. Ini adalah menjalankan server DFTV ya. Start DFTV. Datanya di home analyst lab ya, support. Oke. Nah, cara masuknya itu pakai simulasi ini pakai H1, kita ganti H1. Nah, ini maksudnya ini terminal H1. Terminal H1. Nah, H1-nya kita diminta menjalankan apa tadi? Lihat itu. Nah, di sini di lab support. Sudo lab support script DFTV, mana dia? SH ya, ini start itu dijalankan. Start DF ini dia. DFTV DH. Oke, jalan. Nah, berarti pada host 1 sudah jalan sebuah server DFTV. Sini ya. Nah, kemudian kita diminta membuat file di sana. File di server H1 itu kita diminta membuat file. Membuatnya pakai perintah linux ini ya. Kita echo, kemudian ini perintah file output ya. Nanti kita masukkan ke server DFTV MyDFTV. Ini nama isi filenya inilah kira-kira. Ya, boleh apa saja ini. Contohnya this file contain MyDFTV data. Tapi kita membuatnya di sini di dalam sini kita kasih perintah echo this apa tadi katanya, this file contains my DFTV data. This file contains my DFTV. Ini untuk supaya jadi file begini. Tadi kemana deh? Diarahkan ke sini. strp DFTV nama filenya. strp DFTV. Ini udah ada ya kemarin ya. Ya namanya kita tipe aja ya DFTV data. Nah, gitu. Oke, ini langsung dibuatkan sebuah file. Nah, gitu. Kalau di Linux begitu aja ya, buat file. Ya. Ini kalau kita mau melihatnya, kita bisa pakai perintah more, tail gitu. Nah, itu kan datanya udah ada di file content itu, atau more ya, pakai more. Atau pakai tail ya, sama ya. Macam-macam perintah untuk melihat isi file teks ya. Oke, filenya udah kita buat. Ya, begitu ya. Ini sudah kita buat. Kemudian kita minta masuk ke host komputer yang H2 ya. Pakai extern. Nah, kita dari sana juga diminta membuat file yang namanya MyDFTV data, tapi datanya kosong. Kalau datanya kosong itu dilihat pakai perintah touch. Oke, kita masuk sekarang ke terminal H2. Salah. Ke terminal H2. Nah, ini H2.
Jadi diminta membuat file langsung. Nama filenya sama ya, my DFTV data. My DFTV data underscore Oke, kita lihat ls mana dia? Ini dia, my DFTV data. Kita ikutin percobaan. Nah, kita diminta menjalankan Wireshark di H1. Kita menjalankan Wireshark di host 1. Kita masuk ke host 1. Host 1 kita jalankan Wireshark. Kita setting nanti Wireshark-nya kita pilih, kita mau melihat yang UDV ya. Kita pilih UDV. Kemudian ini kita centang so UDV summary validate kemudian dari H1. Di sini extern H1. Kita jalankan Wireshark. Kita jalankan di dalam background ya. Wireshark-nya udah jalan. Yang tadi kita diminta setting. Hanya yang UDV. Edit choose preferred protokol, pilih yang UDV. Edit preferred, pilih yang hanya UDV protokol yang UDV. Ini dia UDV. Kemudian show UDV di central, validate di central. Oke kan? Kemudian tambah lagi nih. Oh ya, yang kita cek adalah interface H1 di F0. Nah ini F0 langsung kita klik. Nah ini nanti akan kita pantau nih. Kebetulan datanya masih kosong. Ikutin. Nah kemudian dari kita masuk ke H2. Start the activation from H2 ke server tadi yang kita jalankan di H1. Kita pantau juga di H1. Tadi minta mengirimkan data ya. Jadi karena ya, dari kita mengirimkan data ke IP-nya ya, IP-nya 10.00.11 ini IP H1 ya. Datanya ini. Oh ini mengambil ya, mendownload datanya. Oke, kita ikutin. Berarti kita masuk ke H2. Kita bisa masuk ini ya. Nah, sama ya. Ke mana ini kalau kita melihat ada IP-nya ini kan 10.11 ya, berarti yang H1 itu 10, ini 10.12, H1 10.11 ya. DFTV 10.0.0.11 apa tadi? PJ 11 ya, PJ get ini nama data ya. Get my DFTV data. Jadi minta mendownload nih. Mendownload. Kita berada di H2, servernya tadi di H1, di IP H1. Oke, kita jalankan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat ini Wireshark ini kan. DFTV kan ada. Akibat perintah kita ini tadi. Ini minta apa ya? Nah, Star Wireshark capture location. Filternya DFTV. Saat ini filternya DFTV. Wah, cuma 3 ya. Here. Jadi filternya nah ya sama hasilnya seperti ini. Itu adalah UDV ya, UDV datagram. UDV seperti ini. Ini UDV-nya.
menu bawah website tadi ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau UDV ini lebih sedikit item-itemnya. Dia hanya punya UDV source code, UDV destination code, UDV message lane dengan UDV text samping data. Nah, ini bisa kita isi dengan cara yang tadi. Berapa IP address-nya, bagian UDV-nya, yang paling atas. Ya. IP source-nya 10.00.12, IP destination-nya 10.00.11, 10.00.12. Ini destination yang server, yang H1 ya. H1 itu. Nanti kita pakai itu. Source port number-nya ini pasti yang dinamis ya. 36541. 36541. Nah, ini yang punya, ini yang sudah yang pakai nom ya. 69. 69 ini adalah portnya TFTP. UDV message flag 32. UDV checksum. Nah, ini untuk apa? Integritas ya. Ini dia. 0x4 C50. UDV. Header checksum can be examined base 16 yang 0x tadi ya, kopinya. Okay, the first frame written from the FTPD server. Nah, kalau kita lihat kan di sini, yang dari sini kan dari server. Nah, ini dari server. Ini ya, dari server ke client. Dua. Juga bisa kita cek ini kan IP jadinya kebalik ya. Destination IP address-nya yang di sini tadi source ini tadi ya. Yang client-nya yang dua ya. Yang H2 ini destination IP address ya. Source port number. Source port number berarti jadi 48375. Destination port number itu ya, satu. Oh, ini destination. Ya, dari server. Destination-nya karena servernya 11, destination-nya 12. Source port number-nya ini ya server. Source port number source port number. Destination port source port 48375. Destination port 36541. Ini juga menggunakan apa? Menggunakan port yang di atas 31. Nah, berapa panjang UDV? UDV ini panjangnya 29. Nah, checksum-nya
checksumnya. Untuk yang ini checksum status. Kalau kita lihat ini checksumnya ini bed ini 0x1445. 0x1445. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dijelaskan, datagram has a different GDP source code, jadi berbeda. Code-nya ini ya, kembalikan ke source code. But this code is used for the remainder of the TFTP transfer. Tapi transfer ya masih diingat ya, karena ini sifatnya non-reliable ya, seperti itu caranya. Ya. Menggunakan original source code. Seperti itu. Itu salah satu kelemahan UDV ya. Kelebihannya kan ini karena ininya lebih simple ya, sedikit ya, ringan gitu ya, secara data yang dibawa leader ya, tapi tentu tidak lengkap ya, tidak Nah, kalau TCP ini kenapa begitu banyak leadernya kalau kita lihat di sini, itu karena memang komunikasi data menggunakan TCP ini lebih terpercaya, lebih reliable. Nah, menggunakan item-item yang macam-macam di sini ya, second number ya, dengan prinsip three-way handshake tadi ya. Juga nanti di TCP ini ada, kalau ada data yang istilahnya resend ya, kalau data saat notifikasi datanya belum terkirim akan di resend, lebih secara terpercaya datanya sampai ke penerima itu lebih dipercaya pakai TCP, cuma agak berat, makanya ada pilihan pakai UDP ini yang lebih ringan, tidak yang sedikit ya, tentu datanya terkirim atau tidak itu ya yang dia tidak punya mekanisme untuk ngeceknya ya, mekanismenya ada tapi sederhana seperti tadi. Oke, itu percobaan kita untuk yang kali ini. Yang kurang maaf ya, kita akan ketemu nanti pada percobaan yang selanjutnya.